Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kemerdekaan, wajib bagi kita selaku warga negara Indonesia. Secara pribadi, saya menganggap kemerdekaan itu adalah sebuah alat untuk kita berbuat dalam hal membangun bangsa dan negara kita ini, terutama bagi kita diri pribadi. Ibarat cangkul adalah sebuah alat untuk bertani. Pada zaman dahulu, sebagai pejuang merebut kemerdekaan itu adalah ibarat upaya untuk mendapatkan sebuah cangkul. Nah, bagaimana upayanya untuk membeli cangkul, mendapatkan cangkul? Mereka ibarat kita secara sederhananya ya, dengan membeli dan bagaimana membuat cangkul itu sendiri. Nah, setelah kita dapat cangkul ini akan kita gunakan untuk bertani. Nah, dalam pertanian itu ada aturan, cara dan sebagainya. Nah, sebetulnya inilah juga memaknai kemerdekaan itu sebagai suatu alat yang sudah kita dapat. Alat inilah untuk kita jadikan sebagai dasar membangun. Nah, dalam menempatkan alat ini juga itu ada tata caranya. Sebagai kita juga menggunakan cangkul, tidak sembarang cangkul menyangkul. Kemerdekaan juga ada tata caranya. Bagaimana memanfaatkan kemerdekaan untuk berbuat dalam membangun, yang dinamakan peraturan-peraturan dan perundang-perundangan. Sama halnya kalau kita cangkul untuk bertani, untuk katakanlah nanam sayur. Nah, kan tata cara menanam sayur kan itu ada aturan. Nah, bagaimana cara memupuknya, apalagi dengan bibit dan sebagainya. Jadi segitu sederhana, lebih jauh seperti itulah. Nah, oleh sebab itulah dalam hal mengenai suatu kemerdekaan kita ini, memperingati HUT kemerdekaan ini, artinya kita itu adalah bagaimana untuk menjaga alat kita ini, melestarikan alat kita ini. Ya, mau tak mau kita pelihara, kita bersihkan, kita perbaiki, sehingga alat kita ini ya, itu senantiasa dapat kita pergunakan. Itu sebetulnya sangat sederhana sekali, tetapi inilah yang harus kita manai. Nah, oleh sebab itulah kita dan arti kata sudah dapat cangkul tadi, jangan bukan untuk terlena-lena, tidak, tetapi justru ini yang harus kita pergunakan ya, untuk membangun bangsa ini. Nah, ini sangat sederhana. Satu contoh misalnya, kita sebagai seorang nelayan, kita untuk mendapatkan ikan untuk kehidupan kita, kita harus punya alat. Apa alatnya? Ya, mungkin pancing. Nah, bagaimana kita untuk mendapat pancing? Itulah perjuangan kita. Atau kita beli kapal atau beli perahu. Berjuang kita untuk mendapatkan perahu itu. Nah, setelah kita dapat perahu, dapat pancing, baru bagaimana kita menggunakan alat ini untuk mancing. Tata cara mancing dan sebagainya itu juga ada aturan. Kaitan tidak terlepas juga alam misalnya kan, air, angin dan arus dan sebagainya. Jadi semuanya itu sebetulnya sungguh sederhana. Bisa kalau kita memanai itu, situ kita akan lebih memanai kemerdekaan. Jadi ya, sekali lagi kita memperingati HUT kemerdekaan RI itu ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk ya berbagai macam kegiatan ini, tapi sebetulnya kita itu harus melihat alat ini, yuk kita jaga, kita perbaiki, sehingga kita pelihara sehingga sebagaimana halnya kemerdekaan ini. Jadi dengan alat ini, dengan kemerdekaan inilah kita sekarang untuk berbuat segala sesuatu. Tergantung kita masing-masing menggunakan alat ini, tetapi kita ibaratnya kemerdekaan itu sebuah alat. Nah, kalau dulu bagaimana kita untuk berbuat, karena alat ini kita tidak punya kekuasaan kemerdekaan itu. Kemudian juga lahan atau tanah kita masih dikuasai orang lain. Nah, sekarang kita sudah punya alat kemerdekaan, kemudian tanah, lahan, segala macam ya semuanya adalah sudah ibarat milik kita. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya secara proporsional.
Nah, untuk kehidupan kita dan membangun bangsa dan negara. Itu saya rasa mengenai HUT kemerdekaan RI setiap tahun bagi saya pribadi seperti itu lebih-lebih. Mari sama kita memperingati HUT RI yang ke-75 ini dengan memaknai tatanan kehidupan kita, anggap ini sesuatu alat. Itulah nilai-nilai perjuangan proklamasi kemerdekaan ini, memanfaatkan alat ini secara otomatis. Kalau kita lihat dulu untuk mendapatkannya, mereka adalah berjuang dengan darah dan nyawa mereka tanpa pamrih saja, dan kemudian juga rela. Nah, kita juga harus berbuat seperti itu untuk merebut suatu alat tadi. Bagaimana untuk mendapatkan bot misalnya, atau kapal, atau mendapatkan cakur. Apa yang harus kita berbuat? Ya mungkin sebagian dengan upaya ya berjuangnya. Ya kalau sekarang telah mencari kayu, mencari apa, semuanya harus dengan tenaga. Jadi tidak cukup hanya dengan pemikiran kalau tidak disertai dengan upaya dan tenaga kita berbuat secara fisik. Itulah kira-kira ya, selama ini kita tidak cukup hanya dibicarakan kalau sesuatu itu, tapi kita harus juga ditindaklanjuti dengan perbuatan. Sama seperti kita zaman kemerdekaan, bagaimana untuk berjuang itu tidak semata-mata dengan misalnya perjanjian atau adanya komitmen, seperti misalnya kita sudah dasarnya harus memang demikian, Sumpah Pemuda diawali pergerakan pendidikan nasional, tetapi selanjutnya kan tetap berjuang dengan senjata. Nah, senjata yang dipakai bagaimana dulunya ya, itu kan bambu runcing dengan senjata yang sangat sederhana, tapi semangat dasar awalnya itu yang harus kita miliki. Semangat dasar awal ya mungkin dalam perjuangan kemerdekaan Bank Sosial, ingat tahun 1908 berdirinya Budi Utomo, kemudian adanya Sumpah Pemuda dan berbagai macam hal, itu adalah semangat. Kita juga harus memiliki semangat seperti itu, yang dalam hal ini untuk mendapatkan suatu alat tadi. Setelah dapat alat, mari kita berubah. Sudah demikianlah memaknai HUT kemerdekaan RI pada yang ke-75 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Bitung Haji Sani Saleh mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Sekali merdeka, tetap merdeka.